ibu sekalian, kita ini di Indonesia terlalu banyak, terlalu lama dininabubukan dengan ajaran-ajaran selain Islam. Karena itulah orang-orang Indonesia kebanyakan takut ngomongin mati. Betul begitu? Ada orang foto bertiga, jangan bertiga, nanti yang di tengah mati. Betul enggak? Oh betul. Kalau foto bertiga nanti yang di tengah mati. Lah kenapa? Yang kiri ya mati, yang tengah ya mati, yang moto juga mati. Bapak sekalian, yang nggak moto juga mati juga. Tapi kadang-kadang kita terlalu menganggap bahwa mati itu tabu karena kita nggak ngerti mati itu apa. Dan kalau ada orang yang belum siap untuk mati, camkan kata-kata saya, ingat baik-baik kata-kata saya, mereka nggak akan hidup dengan baik. Orang bisa hidup dengan baik kalau dia tahu mati itu untuk apa. Kalau dia nggak berani mati, dia pasti nggak akan bisa hidup. Tapi kalau ada orang sudah berani mati, apalagi hidup. Bisa dipahami ibu sekalian, living the afterlife, menghidupi hidup setelah mati. Lah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, zikrul maut, ingat-ingatlah mati, karena sebaik-baik pengingat itu adalah mati. Lah kenapa teman-teman sekalian? Belajar daripada orang-orang terdahulu. Pas kita salat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Perhatiin baik-baik. Setiap kali Anda sholat, Anda minta pada Allah, ya Allah kami minta ya Allah padamu ya Allah. Dengan ibadah ini ya Allah kami minta sesuatu padamu ya Allah. Apa yang diminta? Ihdinas siratal mustaqim. Kami minta jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang bukan sembarangan jalan. Jalan siapa? Jalan yang kau berikan nikmat sebelumnya ya Allah. Jalan para nabi, jalan para syuhada, jalan para siddiqin, jalan para muslihin, jalannya orang-orang baik ya Allah, jalannya orang-orang yang pintar ya Allah, jalannya orang-orang yang benar ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan-jalan yang kau murkai, bukan jalan-jalan orang yang tersesat, mereka yang kemudian dapat yang buruk-buruk, bukan. Coba kita lihat kematian. Kenapa Rasulullah minta kita untuk mengingat kematian? Karena pelajaran-pelajaran di masa lalu, kematian inilah yang memutus segala-galanya. Kematian memutus nafsu syahwat atas kekuasaan. Kematian memutus nafsu syahwat atas harta. Kematian memutus orang-orang yang hasad. Kematian memutus orang-orang yang bermaksiat. Makanya Allah katakan dalam surat Al-Hakumut Takatsur, hatta zurtumul maqabir. Manusia-manusia yang lalai, mereka seolah-olah mulutnya nggak pernah ada batasnya, dibuka terhadap apapun juga. Dunia tidak bisa memuaskan mereka. Satu yang bisa memuaskan mereka, kalau kuburan itu tanahnya sudah masuk ke dalam mulut mereka, barulah mereka menyesal pada saat itu. Ini adalah kematian yang membuat putus asa orang-orang setangguh Fir'aun. Tahu Fir'aun Bapak Ibu sekalian? Tahu Fir'aun? Masya Allah, ini orang satu-satunya yang pernah tercatat yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Apa? Kalian punya Tuhan? Kalian nyembah Tuhan? Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi kalau Anda takut pada Allah, Anda harus lebih takut pada saya. Lah kenapa? Saya bisa mematikan kamu sekarang juga. Sombongnya Pak, sombongnya Bu, ini Fir'aun. Masya Allah. Jadi kalau zaman sekarang ada penguasa-penguasa yang sombong, itu harus malu pada Fir'aun. Nah kenapa? Kalau Fir'aun bisa hidup lagi, ketemu sama orang yang penguasa-penguasa sombong ini, dia bilang, bro, ngapain lu bro? Gue itu dulu berkuasa banyak sekali, gue tuh berkuasa sangat luas sekali, itu aja gue nyesel, lu baru mau mulai. Udah tobat saja. Fir'aun yang sangat sombong seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika di akhir-akhir masa, dia mau bersyahadat pada Allah, dia mau bertobat pada Allah. Ketika kemudian nyawanya sudah ditenggorokan, dia mau bertobat pada Allah. Ya Allah, nyesal, saya mau bertobat, saya mau beriman pada Tuhannya Musa. Sebelum keluar kalimat syahadat untuk mengakui Allah itu, Allah sedakkan kemudian pasir supaya dia nggak bisa ngomong. Putus asa. Korun yang paling banyak hartanya di dunia. Makanya harta zaman sekarang, harta karun, dari nama dia itu, harta korun. Andaikan dia bisa hidup lagi, bangkit dari kubur, dia bilang, bro, mau nyari apa bro? Duit, gua dulu udah banyak, itu pun gua nyesal sebelum mati. Lah kamu baru mau mulai, gua udah mau pulang, kamu baru mau pergi. Bisa difahami ibu sekalian? Lah orang itu yang paling banyak hartanya, ternyata hartanya nggak bisa menolong sama sekali. Ketika dia meninggal, nyesal dia. Masya Allah.
harta, kekuasaan gak bisa menahan yang namanya mati. Mati ini kalau diingat banyak membuat orang tobat, bagus sekalian, dan telah berlangsung dalam sejarah. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah bilang Fir'aun, nggak usah bilang kemudian Qarun, nggak usah bilang orang-orang terdahulu. Yang masih kita ingat, datuk-datuk kita, kakek-kakek kita, pernah ada seseorang namanya Buya Hamka. Kenal Buya Hamka? Oh kenal di mana? Oh, enggak. Tahu Buya Hamka? Tahu Buya Hamka? Masya Allah, ini orang ulama luar biasa. Saya baca buku beliau itu ketika saya masih non muslim, judulnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah itu kisahnya tentang Zainuddin sama Hayati. Hayati sama Zainuddin, Masya Allah. Saya masih ingat quotesnya beliau yang beliau tulis dalam bukunya ketika saya baca belum muslim. Quotesnya, cinta itu ada banyak pintu, dan pintu yang paling baik adalah dari rasa kasihan. Masya Allah, ini beliau ini sangat ulama, sastrawan, orang soleh, tapi dibenci banyak orang. Salah satu yang membenci beliau, termasuk yang pernah jadi presiden di Indonesia, Soekarno, benci beliau. Beliau ditangkap, di penjara beliau atas tuduhan apa? Tuduhannya nggak main-main, ngeri tuduhan terhadap beliau. Apa tuduhannya? Konspirasi pembunuhan terhadap presiden. Beliau ditahan 2 tahun 4 bulan, ditahan kemudian oleh sahabatnya sendiri, Soekarno. Tapi apa terjadi? Menjelang kematian Bung Karno nulis wasiat, kalau saya mati tolong minta pada Buya Hamka untuk mensolati jenazah saya. Itu kemudian kematian yang membuat semuanya menjadi nyata, membuat semuanya menjadi lurus, membuat semuanya menjadi jelas. Buya Hamka tidak hanya kemudian dijadikan musuh oleh Bung Karno pada saat itu. Muhammad Yamin yang termasuk kemudian yang merumuskan dasar negara berbeda pendapat dengan Buya Hamka pada satu rapat, benci sekali dengan beliau, sampai keluar kata-kata daripada Buya Hamka. Apa kata Buya Hamka? Ternyata kebencian Muhammad Yamin kepada saya itu tidak hanya lihat daripada wajahnya, tapi juga sampai kepada hatinya. Benci sekali. Dalam tulisan-tulisannya menyerang Buya Hamka, dalam tulisan-tulisannya kemudian bagaimana caranya agar ide-ide Buya Hamka dikritik. Tapi menjelang kematiannya, lantas apa yang terjadi? Muhammad Yamin mengutus kemudian seseorang kepercayaannya, minta pada Hamka menemani saya sakratul maut. Maka kemudian Buya Hamka datang ke sana, mentalkin beliau la ilaha illallah. Kenapa? Karena Muhammad Yamin khawatir bahwa dia sama-sama orang Padang, dan atas perbuatan dia tidak diterima di kampung halamannya untuk dikubur. Lalu kemudian datanglah Buya Hamka membantu kemudian talkinnya. Mati itu kemudian menyadarkan semua orang-orang yang pernah kemudian tersesat. Mati menyadarkan setiap orang-orang yang sombong, orang-orang yang hasad. Cukuplah mati sebagai pengingat. Ini yang dibicarakan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kematian, ibu sekalian. Nah, karena ini membahas tentang kematian, ini berguna sekali biar ibu-ibu semangat hidup. Saya tidak bahas kematian supaya ibu-ibu lalu kemudian ingat mati kemudian nggak mau hidup. Salah. Orang yang mengingat kematian itu justru lebih semangat hidup. Bisa difahami ibu sekalian. Nah, kalau gitu kita bahas tentang kematian yang memutus seluruh angan-angan ini. Bapak ibu sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah bersabda dalam salah satu hadisnya pendek, namun sahabat-sahabat banyak sekali mengambil pelajaran daripada hadis ini. Apa hadisnya? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abirus sabil. Jadilah engkau orang-orang mukmin, wahai pengikut-pengikut saya, dunia ini cuma jadikan saja seperti tempat orang lewat, tempat orang yang lagi kemudian safar, orang yang lagi berpergian, au 'abirus sabil, atau sekedar lewat saja. Ini kemudian hadisnya apa? Sudahlah, dunia nggak usah dipandang itu selama-lamanya. Kita di dunia cuma untuk kemudian sementara saja. Suatu waktu Umar bin Khattab datang masuk ke dalam kamarnya Rasul. Jadi kalau seandainya Anda melihat hadis ini, coba bandingkan dengan kamar dan rumah masing-masing. Rasulullah rumahnya, kamarnya dimasuki oleh Umar bin Khattab, kemudian beliau menangis. Umar bin Khattab, lah kenapa? Ya Allah, tidurnya Rasulullah begini, tidurnya utusan Allah kok begini. Bagaimana kasurnya Rasul? Kasurnya Rasul itu pelepah-pelepah kurma ditumpuk-tumpuk, kemudian di atasnya dialasi dengan kain. Beliau tidur di situ. Ketika Umar bin Khattab masuk, beliau sedang berbaring di atas pelepah kurma itu yang merupakan kasurnya, dan ketika bangun, itu punggung beliau itu bekas goresan-goresan dari pelepah kurma. Kemudian Umar menangis, ya Allah ya Rabb, ini utusan Allah tidurnya kayak begini, sementara Kisra, Raja Persia, tidurnya di tempat yang mewah, padahal dia tidak dijamin masuk surga. Rasul berkata, sudah, dunia ini cuma sementara saja.
cuma waktu untuk ngumpulin sesuatu yang cukup untuk kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Seandai-andai Anda ini seperti orang asing atau sekedar lewat. Ciri-ciri orang asing dan sekedar lewat, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa. Pertama, mereka tidak senang dengan keadaan safarnya. Mereka paham bahwa pergi ini cuma sementara. Mereka tahu nanti akan balik lagi, dan semua yang mereka lihat pasti akan mereka tinggalkan. Betul begitu? Orang yang safar itu tidak akan pernah betah dalam tempat safarnya. Dia pasti akan mau kembali pada kampung halamannya. Orang yang merantau, kampung halamannya adalah di surga. Dan Rasul sampaikan kepada kita bahwa kampung halaman kita di surga, di akhirat. Maka jangan jadi manusia-manusia dunia. Apa itu manusia-manusia dunia? Manusia yang bodoh, kata Rasul. Lah kenapa bodoh? Karena dia mengejar sesuatu yang gak jelas. Dia ngejar sesuatu yang pasti rusak. Dia ngejar sesuatu yang pasti akan hilang. Ngapain? Contoh, coba lihat nikmat dunia. Kalau ada orang masih ngejar nikmat dunia berlebihan, lalu kemudian melalaikan akhiratnya, kita nggak tahu lagi mau ngomong apa. Coba lihat, Bapak Ibu paling senang makan apa? Paling senang makan apa? Bakso. Oke, bakso. Apalagi bakso yang gratis. Nah, gratisnya itu yang ibu senang, bukan baksonya gitu ya. Oke, ditraktir makan bakso gratis atau mangkok, nikmat? Nikmat. Apalagi pas lapar. Mangkok kedua ditraktir lagi, nikmat? Enggak senikmat mangkok pertama. Mangkok ketiga berkurang lagi nikmatnya. Mangkok keempat berkurang lagi nikmatnya. Catat baik-baik, kalau Anda di dunia ini nyari nikmat dunia, Anda akan merasa bosen, Anda akan merasa stres. Lah kenapa? Setiap Anda nikmati nikmat itu, berkurang nikmatnya sampai habis. Kalau enggak Anda nikmati terus-menerus sampai berkurang, nikmat itu sudah pergi meninggalkan Anda. Bisa difahami Ibu sekalian? Yang nikmat dunia itu ada batasnya, Bu. Ada batasnya apa? Anda mau cari sebanyak apa? Itu nikmat meninggalkan Anda. Kalau nggak Anda bosan dengan nikmat itu, maka hanya orang-orang yang bodoh, kata Rasulullah, yang dia mati-matian mencari sesuatu yang nggak bakal dibawa setelah mati. Bisa difahami Bapak sekalian? Kita ini makhluk-makhluk akhirat, Masya Allah. Maka kemudian disampaikan kepada kita, ini hadis yang lain, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Wahai orang-orang yang pintar, wahai orang-orang yang cerdas, coba sadari baik-baik, dunia itu di sisi kalian tidak lebih, kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia itu adalah merupakan sijen, merupakan penjara bagi orang-orang mukmin, dan surga bagi orang-orang kafir. Artinya adalah apa? Orang mukmin tidak bakal dia betah hidup di dunia. Orang mukmin keingetan terus kampung halamannya. Seberapapun enaknya di Amerika ketika saya dakwah di sana, seberapapun enaknya Hong Kong, Australia ketika saya dakwah di sana, seberapapun enaknya Eropa ketika saya dakwah di sana, saya paling rindu dengan rumah, Bapak Ibu sekalian. Lah kenapa? Itu kampung kita. Maka kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Sijnul mu'min wa jannatul kafir. Penjara bagi mukmin dan surga bagi kafir. Maksudnya gimana? Kita nggak boleh enak-enakan di dunia? Boleh, tapi jangan terlena. Anda jangan anggap ini semuanya. Suatu waktu pernah ada kisah seorang ulama namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Kenal? Oh enggak, sudah bagus. Tahu, bagus. Namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau seorang hakim kepala di masa pemerintahan Islam pada saat itu. Beliau punya kereta kuda bagus, beliau punya pakaian bagus. Ketika kemudian beliau berjalan di sebuah tempat, tiba-tiba dihadang oleh seorang Yahudi yang lusuh bajunya, perawakannya kotor. Kemudian dia bilang, wahai Yahudi, sebentar, jangan pergi dulu, saya punya pertanyaan pada Anda yang harus Anda jawab. Silahkan, apa pertanyaannya? Lalu Yahudi bilang, saya hafal hadis Rasul. Hadisnya Rasul apa? Nih, hadis yang diomongkan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Wahai imam, kata Muhammad Rasulmu, dunia seperti penjara bagi orang-orang mukmin dan seperti surga bagi orang-orang kafir. Tapi lihat dirimu, bajumu mewah, kereta kudamu mewah. Mana ini adalah sebuah penjara, sedangkan saya katanya kafir. Tapi ternyata nih baju saya lusuh, saya nggak punya kerjaan seperti Anda, makan pun saya nggak tahu makan dari mana. Imam Ibnu Hajar kemudian ketawa lalu bilang begini, wahai Yahudi, dengarkan baik-baik. Di dunia saya punya baju yang baik, saya punya kendaraan yang baik, saya punya rumah yang baik. Tapi bila dibandingkan dengan surga kampung halaman saya yang sudah Allah janjikan pada saya, ini sudah siksaan. Karena kebayang-bayangnya surga terus, ini siksaan. Kapan balik ke sana? Saya menunggu kapan balik, karena itu sudah kemudian bayangannya surga. Bisa difahami Ibu sekalian? Tapi engkau wahai Yahudi, engkau sekarang bajumu lusuh, engkau sekarang kotor, engkau sekarang nggak punya apa-apa. Tapi ini sekarang dibandingkan neraka yang sudah menunggu kamu, ini sudah kayak surga. Nikmati saja.
Mendengar itu langsung Yahudinya masuk Islam. Paham ibu sekalian? Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan adalah surga bagi orang-orang yang kafir. Lah kenapa? Dunia nggak berharga Bapak Ibu sekalian. Dunia tuh nggak ada harganya. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq berkata, ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, bukan di hati kami. Lah kenapa? Kalau dia sudah masuk hati Bu, nggak mudah dikeluarkan. Ciri-cirinya apa? Kalau Anda kehilangan sesuatu soalan dunia, lalu Anda kemudian merasa marah sama Allah, berarti hati-hati, jangan-jangan dunia ini masih dalam hati Anda, bukan Allah di dalam hati Anda. Ada orang kehilangan anak, kemudian meronta-ronta, ya Allah, kenapa anak saya yang diambil ya Allah? Kenapa nggak anak orang lain saja? Saya sudah berusaha sholat, berusaha taat, berkerudung, berhijab, kenapa anak saya diambil oleh Allah? Sementara dia maksiat, dia itu kemudian orang yang jahat, kenapa anaknya sehat-sehat saja? Kalau dia masih merasa begitu, dunia sudah masuk dalam hatinya. Lah kenapa? Dunia sudah mempengaruhi dirinya, lebih dia sayang daripada Allah Subhanahu wa taala dan seluruh ketentuannya. Bisa difahami Ibu sekalian? Abu Bakar, dunia, jangan jadikan dunia dalam hati kami, taruh saja dunia ini dalam tangan kami. Lah kenapa bisa begitu? Nggak ada harganya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, suatu waktu Umar bin Khattab ketika masih hidup dan menjadi pemimpin kaum muslimin pada saat itu, maka kemudian datang harta-harta benda hasil rampasan perang dari pasukan-pasukan yang menaklukkan Persia. Ibu-ibu tahu seperti apa kemudian kekayaan orang Persia? Masya Allah, Persia itu memimpin dunia selama 1200 tahun. Lalu kemudian mengumpulkan kekayaan-kekayaan dunia di situ, diambil oleh kaum muslimin, ditaruh di depan Umar. Emas bertumpuk-tumpuk, gajah-gajah bentuknya emas, kuda-kuda dari emas, itu ditumpukkan di depan Umar bin Khattab. Lalu dikatakan kepada Umar bin Khattab, selamat wahai Amirul Mukminin, inilah kejayaan yang belum pernah terjadi di masa-masa yang lalu. Engkau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pencapaian-pencapaian ini. Umar langsung nangis. Orang yang tegas itu langsung nangis. Lalu kemudian berkata pada orang-orang yang berkata pada dia, kamu dusta, kamu bohong, kamu bilang ini semua harta dunia adalah sebuah kemuliaan, bohong kamu semua. Nah kenapa? Kalau ini adalah kemuliaan, kalau ini adalah kebaikan, pasti sudah datang kepada dua orang yang lebih mulia daripada saya, lebih baik daripada saya. Siapa? Abu Bakar dan Rasulullah sudah menikmati ini kalau ini baik. Umar berkata, enggak. Anda kira, Anda melihat orang kaya, Anda kemudian merasa mulia dengan situ? Anda melihat orang yang banyak duit, kemudian Allah memuliakan dia? Belum tentu. Allah nggak pernah memuliakan hamba-hambanya dengan perkara seperti itu. Tapi kalau hartanya digunakan untuk kebaikan, itu baru dimuliakan Allah. Kalau hartanya digunakan untuk membela agama Allah, itu baru mulia. Tapi kalau hartanya doang, belum tentu. Jangan jadikan dunia ini di dalam hati kami. Cukup taruh di dalam tangan kami. Kami bisa gunakan untuk infakkan di jalan Allah. Kami bisa gunakan untuk kemudian di jalan kebenaran dan jalan kebaikan. Apalagi kemudian harga dunia itu kayak apa sih? Karena dunia dibandingkan dengan surga nggak ada apa-apanya. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian mengajak para sahabat berpikir tentang dunia dan akhirat. Lalu kemudian Rasul berkata, berapa sih harga dunia? Ini harga dunia, kata Rasulullah. Maka tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat yang menunggu Anda semua, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, tidaklah semua itu kecuali seperti salah seorang mencelupkan jemarinya ke dalam lautan, kemudian diangkat jemarinya. Kemudian perhatikan berapa tetes yang mampu diangkat. Berapa tetes? 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Maka ujar Rasulullah, itu semua yang mampu Anda angkat airnya itu ibarat nikmat Allah yang Allah bagi rata pada seluruh manusia, karena sifat rahmannya dibagi rata pada seluruh manusia. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes itu dari zamannya Adam sampai yaumil qiyamah. Itu dikasih pada seluruh manusia, itu nikmat-nikmatnya itu dibagi dari tetesan itu. Sementara yang menunggu Anda di surga adalah lautan yang Allah siapkan kenikmatannya, layaknya seperti itu. Harus kita ingat adalah lautan yang menunggu kita di Masya Allah. Ini yang selalu harus kita ingat. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, urusan umat Nabi Muhammad, umurnya mereka itu kata Rasul antara 60 sama 70. Mati itu jangan ditabukan. Lama perantauan ini berapa lama? Lamanya kata Rasulullah 60 sampai 70 tahun. Pertanyaan saya, kalau perantauan ini adalah 60 sampai 70 tahun dan Nabi Muhammad wafat ketika umur 63 tahun, pertanyaan saya, ini lama atau sebentar? Ini lama atau sebentar? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingatkan kepada kita, berapa lama perantauan kita? Dalam satu ayat Allah bertanya, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Pada orang-orang yang baru dibangkitkan. Kam labistum fil ardi adada sinin.
Wahai manusia yang baru-baru bangkit itu, berapa lama kalian tinggal di bumi? Labisna yauman au ba'du yaum. Enggak ya Allah, kami enggak tinggal tahunan. Kami tinggal di bumi itu cuma sehari atau setengah hari. Kami enggak merasa tahunan. Padahal Anda semua hidup di sini tahunan. Tapi ketika mati, kita gak akan merasa kecuali cuma sehari atau setengah hari. Setengah hari atau sehari pol maksimal. Bisa dipahami ibu sekalian? Dalam ayat yang lain kira-kira juga sama. Berapa lama kita tinggal di bumi? Mereka merasa di yaumil qiyamah tidak tinggal seolah-olah melainkan sebentar saja. Di waktu sore atau pagi hari sama, setengah hari, sehari. Dalam ayat yang lain sama, di waktu kemudian apa? Di waktu siang hari mereka saling berkenalan. Berarti sekitar 2,5-3 jam saja. Bisa dipahami ibu sekalian? Kita merasa hidup kita lama, 60-70 tahun, tapi sebenarnya sangat singkat sekali. Kenapa sangat singkat? Lihat, di hari manusia merasa hidupnya sangat singkat. Kapan hari itu? Tahu yaumil qiyamah ibu-ibu sekalian? Nih yaumil qiyamah, gambaran saja. Padang mahsyar, tempat seluruh manusia dikumpulkan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berwarna putih, kemudian tidak ada gundukan, tidak ada kemudian lekukan di bawahnya. Semua manusia dikumpulkan setara di situ, tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Semua manusia dikumpulkan setara di situ. Dan pada hati itu kata Rasulullah SAW, coba bayangkan baik-baik, bagaimana keadaan kalian jika Allah mengumpulkan kalian di dalam satu tempat seperti berkumpulnya anak-anak panah dalam wadahnya. Tahu anak-anak panah dalam wadahnya? Berhimpit-himpitan satu sama lain tanpa jeda. Dan pada waktu itu kalian dikumpulkan selama 50.000 tahun dan dia sama sekali tidak mempedulikan kalian. Dan kalian semua telanjang, kata Rasulullah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau kami telanjang, bukankah kami saling melihat? Rasul katakan, jangankan saling melihat, bahkan urusan diri sendiri saja mereka sudah sibuk sekali, dan orang tua mereka sudah tidak peduli. Bisa difahami itu sekalian? Matahari dikatakan sejengkal di atas kepala. Seluruh manusia, kata Rasulullah, tenggelam dengan keringannya sendiri sampai batas telinga atau sampai batas hidungnya, sehingga mereka harus begini untuk kemudian bisa bernafas. 50.000 tahun, ibu sekalian. Lama atau sebentar? Kalau seandainya Anda nunggu 2 menit, 2 menit itu lama atau sebentar? 2 menit dibandingkan 1 menit, 2 menit lama. Tapi 2 menit dibandingkan dengan 2 jam, dibandingkan dengan 1 hari, 2 menit sangat singkat. Kalau andaikan kita dikumpulkan di yaumil qiyamah 50.000 tahun, dan taruhlah Anda di dunia mati 70 tahun, 70 tahun dibandingkan 50.000 tahun, lebih lama yang mana? Kalau kita hitung pakai rumus matematik, maka waktu itu Bapak Ibu sekalian, Anda tidak merasa hidup di dunia kecuali hanya selama 2 menit 1 detik. Sebentar, 2 menit 1 detik. Loh tadi Ustaz kayak 2 jam 3 jam apa? Berikut di kuburannya sekalian. Saya difahami sekalian. Sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan pada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat, setiap yang bernafas pasti akan merasakan mati. Sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, manusia seakan-akan dikepung oleh 99 macam kematian. Kalau semua gagal mengenainya, ada satu yang tidak mungkin luput, tidak mungkin lepas. Apa namanya? Usia tua. Orang tua itu cuma mati gara-gara satu sebab. Yang lain bisa mati karena 99. Bisa difahami? Ada yang mati gara-gara ketabrak busway, ada yang mati gara-gara kelindas truk, ada yang mati gara-gara nabrak tiang listrik. Rasul pernah bersabda begini, beliau menggambar sesuatu di tanah, di pasir, menggaris ini manusia. Lalu beliau menambahkan, ini adalah kematian yang mengelilingi manusia. Artinya apa? Ibu-ibu mau ke kiri, ibu-ibu mau ke kanan, mau ke atas, mau ke bawah, nyerong, ngesot, tetap mati. Bisa difahami ibu sekalian? Karena semuanya dikelilingi oleh kematian. Tapi kata Rasulullah, tapi ada kejadian-kejadian yang Allah tentukan baginya yang bisa mempercepat kematian dia. Jadi bisa jadi dia mati di sini, bisa jadi mati di sini, bisa jadi mati di sini, terserah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasul katakan, lihat baik-baik. Ini angan-angan manusia. Tuh, angan-angannya di mana? Angan-angannya di luar kematiannya. Alias apa? Manusia semuanya mengira-ngira dia masih hidup lama, padahal malaikat maut sudah mengintai dia pada hari itu. Betul begitu? Pernah dengar sakaratul maut? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil mauti sakarat. Sesungguhnya di dalam maut itu terdapat sakaratul maut. Satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, maka matinya itu seperti orang yang kemudian, tempat air yang mengucurkan air. Nyawanya keluar dipanggil Allah dengan sangat mesra sekali, walaupun masih ada sakit. Andaikan hidup ini adalah sebuah jalan yang ada ujung di situ, yang ada belokan di situ, Anda nggak tahu jalannya setelah itu masih ada belokan lagi atau ini belokan yang terakhir. Kalau ini belokan yang terakhir, Anda mau ibadah atau tidak? Mau ibadah atau tidak? Lihat Bapak Ibu sekalian, perhatiin baik-baik. Hari ini Anda hidup, besok belum tentu. Ada satu hari
Anda pergi keluar rumah, nyium tangan suami Anda, lalu kemudian bisa jadi Anda pulang dia nggak ada, atau Anda yang sudah nggak ada. Benar nggak? Kalau nggak hari ini besok, kalau nggak besok lusa, tapi akan datang satu masa. Pertanyaan saya, kalau ini adalah hari terakhir Anda, mau nggak Anda tahajud hari ini? Anda tahajud malam ini mau? Kalau ini malam terakhir Anda masih punya alasan lagi ngantuk, Anda masih punya alasan lagi banyak kerjaan. Kalau ini malam terakhir Anda, di mana Anda bisa bertobat untuk kemudian beramal pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pas jadi imam sholat, orang mundur ke belakang bisa bilang, luruskan, rapikan barisan. Di Mesir itu imamnya mundur ke belakang lalu berkata, sholatlah, andaikan ini sholat yang terakhir dan gak ada sholat lagi setelah ini. Kalau Anda bersolat dengan sholat yang terakhir, sholat yang kayak apa sih yang Anda mau persembahkan pada Allah? Takbir kayak apa? Lalu kemudian khusyuk kayak apa? Lalu kemudian bacaan kayak apa? Kalau ini sholat yang terakhir, bagaimana yang terjadi? Kalau orang yang gak paham, merasa hidupnya masih lama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih jam 12 ini, kan zuhur kan selesai sampai jam 3, merasa Anda bahwa Anda masih hidup lebih lama, paham? Gitu kan ya? Kalau Anda tahu ini sholat yang terakhir, Anda nggak bakal main-main dalam sholat Anda, paham Bapak Ibu sekalian? Oh ya, coba mikir baik-baik. Kalau Anda adalah makhluk-makhluk akhirat, coba mikir persiapan Anda ini apa? Hidup ini cuma sementara, hidup ini cuma sekian saja, hidup ini nggak akan mungkin selama-lamanya. Kalau Anda diambil Allah pada hari ini, amal seperti apa yang Anda mau persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala?